Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. PDIP, Hasto Kristianto mendeklarasikan perang terhadap pemerintah, terhadap partai koalisi, dan juga kepada Pak Jokowi. Hal ini tidak main-main teman-teman, karena di berbagai daerah PDIP serasa dikepung. Tak ada partai-partai koalisi yang ingin menjadi sekutu PDIP, karena kita tahu teman-teman, dengan sikap yang cukup otoriter, semua keinginan PDIP harus dipenuhi oleh Pak Jokowi. Dan hal ini terbukti dibayar tuntas oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo, di mana di berbagai daerah teman-teman hanya sedikit partai koalisi Kim yang ingin menjadi bagian dari sekutu PDIP. Oke teman-teman, dan hari ini kita bakal sama-sama kembali mendengarkan pernyataan atau deklarasi perang yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya tidak gentar ketika dikepung oleh Presiden Prabowo dan juga Presiden Joko Widodo. Hal ini kita ambil, video ini kita ambil, informasi ini kita ambil dari kompas.com di video yang berjudul PDIP ngaku tak gentar dikepung lawan di Pilkada Serentak 2024. Dalam press release-nya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menanggapi endos dukungan yang dilakukan secara terang-terangan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto di berbagai daerah pilkada, salah satunya terhadap Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta serta Ahmad Lutfi Taj Yassin di Pilkada Jawa Tengah. Kami tidak begitu mengkhawatirkan kepungan-kepungan yang ada di Kabupaten Bogor. Kami menghadapi 17 partai politik. Di Jawa Tengah kami dikepung, di Jakarta kami dikepung, di Jawa Timur, di Sumatera Utara demi menantu Bobi Nasution kami juga dikepung, ujar Hasto saat membahas soal dinamika Pilkada Serentak 2024 di DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 20 November 2024. Hasto sekali lagi menyebut kekuatan PDIP adalah kekuatan rakyat. PDIP pun bergotong royong sebagai salah satu wujud strategi utama. Karena itulah yang kami menyatu, strategi utama gotong royong itu strategi utama, fighting spirit justru bergolak ketika cara-cara tidak benar itu digunakan, kata Hasto lagi. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, biar tak tambah penasaran, kita mending simak dulu pernyataan deklarasi perang dari Hasto Kristianto kepada pemerintah. Yuk teman-teman, simak video selengkapnya. PDI Perjuangan punya pengalaman sejarah yang sangat lengkap ketika Bung Karno dengan PNI berjuang bagi kemerdekaan Republik yang dilawan adalah suatu sistem imperialisme dan kolonialisme yang begitu kuat. Kita merdeka bukan dengan bansos, bukan dengan pengerahan polisi yang saat itu dikuasai Belanda, bukan dengan kekuatan militer, tapi dengan kekuatan perjuangan yang menyatu dengan rakyat. Ketika Ibu Mega berhadapan dengan sistem yang otoriter Orde Baru, saat itu juga dengan kesatu paduan dengan seluruh kelompok civil society. Ketika pers dibredel, muncullah dialektikanya aliansi jurnalis independen, dan kemudian muncul begitu banyak tokoh-tokoh pro demokrasi, sehingga kami tidak begitu mengkhawatirkan dari kepungan-kepungan yang ada. Di Kabupaten Bogor kami menghadapi 17 partai politik. Di Jawa Tengah kami juga dikepung. Di Jakarta menghadapi kepungan. Di Jawa Timur, di Sumatera Utara demi menantu Bobi Nasution kami juga dikepung. Tetapi kekuatan kami adalah kekuatan rakyat. PDI Perjuangan tidak ada artinya dengan rakyat tanpa dukungan dari rakyat. Nah karena itulah ya kami menyatu. Strategi utama adalah bergotong royong itu. Strategi utama justru fighting spirit itu bergelora ketika cara-cara yang tidak benar itu digunakan. Apalagi di Jawa, kalau kita lihat ungkapan rakyat yang saya temui di Jawa Tengah mengatakan Pak Jokowi wis ora Jawani. Itu suatu hal yang menunjukkan kesadaran terhadap nilai-nilai kultur tentang ojo dumeh, tentang jangan melupakan paugeran. Ojo muntal negoro, mono ya mono, ning ojo mono. Jadi begitu banyak falsafah. Dan apalagi kalau dalam konteks wayang, yang royok itu kan biasanya dikategorikan sebagai Kurawa. Jadi strategi utama kami adalah menyatu dengan kekuatan rakyat itu sendiri. Itu yang paling penting saat ini, dan tentu saja dengan menampilkan
suatu calon yang terbaik. Calon kalau di Jawa Tengah Pak Andika itu tidak pernah punya rekam menilang rakyat, itu tidak bisa. Jadi Pak Andika ini sosok yang punya integritas moral. Pak Hendi itu punya kemampuan di dalam merubah kota Semarang sehingga Semarang menjadi kebanggaan Jawa Tengah. Ini perpaduan yang sangat lengkap sebagai seorang pemimpin. Di Boyolali itu begitu mencekam laporan saudara Andi Wijayanto, Boyolali itu jauh lebih mencekam daripada saat Pilpres karena juga ada kepentingan dari orang dekat dengan Pak Jokowi. Sehingga akhirnya jangan potong hak rakyat untuk menentukan pemimpin hanya karena keluarga. Maka PDI Perjuangan percaya pada kekuatan rakyat itu. Tadi kan udah disampaikan strategi dan lain sebagainya lah, itu sudah. Tapi saya perlu ketegasannya Pak Sekjen terkait dengan Pak Jokowi. Karena kemarin kan pede banget nih beliau bilang bahwa suaranya pasti bisa berdulang kalau sudah ada Pak Jokowi, apalagi ada Pak Prabowo yang dukung pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono. Mas Hasto melihat ini gimana? Apakah ini sebenarnya panik? Karena biasanya kan Pak Jokowi ini kode-kode. Sementara kemarin itu secara gamblang bilang saya Ridwan Kamil, itu satu. Yang kedua, sore ini juga Bawaslu akan memutuskan terkait dengan video dukungan Pak Prabowo untuk Lutfi. Nah itu tanggapannya seperti apa? Kalau misalnya dinyatakan tidak cawe-cawe atau tidak bersalah, apakah ada catatan khusus untuk Bawaslu? Dan kalau ternyata dinyatakan bersalah, harapannya sanksi seperti apa yang diberikan kepada Pak Prabowo? Terima kasih, selamat sore. Baik, kami menyatu dengan suara wartawan yang tadi dikatakan panik. Dan Pak Prabowo itu seorang kesatria. Ya, kami tahu persis. Yang tidak satria itu yang di belakang itu yang menjadi kontributif pada saat konferensi pers itu. Jadi kalau Pak Prabowo satria, itulah yang justru kita lihat. Nah, maka rakyat Indonesia ini sangat cerdas. Kemudian jangan sepelekan kecerdasan masyarakat Indonesia dengan berbagai falsafah tentang budi pekerti yang hidup. Ada Mas Pramono Anung misalnya, dia kan merespon itu sebagai hak demokratis dari Pak Jokowi untuk memberikan dukungan. Tetapi kemudian jangan sampai juga sebagaimana diungkapkan oleh bocor halus, optimismenya karena dukungan Partai Coklat. Itulah yang harus kita hadapi agar proses demokrasi ini tidak tersandra oleh sesuatu kekuatan yang seharusnya melindungi rakyat, yang seharusnya menertibkan hukum. Maka mari kita kawal demokrasi agar tidak mati. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan atau deklarasi perang habis-habisan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menegaskan bahwa PDIP partainya, dirinya tidak takut sama sekali dengan kepungan partai-partai koalisi Indonesia Maju yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan juga Pak Jokowi. Teman-teman, di berbagai pilkada memang PDIP seperti menjadi public enemy. Tidak ada satupun partai-partai yang mau menemani sehingga PDIP diharuskan untuk bertarung sendirian. Kita contoh di pilkada DKI, di pilkada Jawa Tengah, PDIP benar-benar dikepung. Dan ini bukan tidak aneh teman-teman. 10 tahun kepemimpinan PDIP memang partai-partai yang lain cukup kurang suka dengan sikap otoriternya yang kalau misalnya semua keinginan PDIP harus segera diwujudkan. Jadi ya, inilah momentum pembalasan kepada PDIP. Saya yakin partai-partai yang lain juga mempunyai perasaan yang sama. Jadi tidak ada salahnya teman-teman ya, memang sudah sewajarnya dunia ini berputar. Ada kalanya memimpin, ada kalanya di bawah. Yang jelas teman-teman, saya yakin pertarungan pilkada bahkan makin seru. PDIP saya yakin tidak akan menyerah begitu saja karena PDIP punya DNA, punya gen untuk berjuang mati-matian. Dan ini memang telah teruji di era Orde Baru bagaimana PDIP didiskreditkan, ditekan habis-habisan, tapi partai itu masih tetap berdiri sampai sekarang.
Ya teman-teman, kita tentu bakal terus update perkembangannya pertarungan perpolitikan di Indonesia. Perperangan di Pilkada serentak 2024, kita bakal lihat apakah PDIP mampu membalikan keadaan dan memenangkan berbagai daerah kritis yang memang dikepung habis-habisan, ataukah Hakim bakal makin berjaya dipimpin oleh Pak Prabowo dan didukung oleh Pak Jokowi. Karena itu jangan kemana-mana, tetap subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.